Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fania Putri Arindi dengan NIM 41525010198. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Mercu Buana. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya untuk ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Fundamental Struktur Data dan Algoritma. Mari tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Ini ada satu soal dan ada 4 poin yang harus kita jawab. Nah, yang pertama yaitu adalah huruf apa aja yang ada di root and leaf. Lalu yang kedua, huruf apa aja yang ada di ancestor dan descendant. Lalu ada berapa level pada pohon binary tersebut dan kemudian sebutkan hurufnya di masing-masing level. Dan yang terakhir, lakukan traversal secara pre-order, in-order, dan post-order. Oke, kita langsung aja ke jawabannya. Aja kita akan bahas soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama tadi, kan kita diharuskan untuk menjawab 4 poin. Nah, sebelum menjawab 4 poin, kita tadi kan dapat satu gambar yang kayak gini, bulat-bulat gini. Ini sebenarnya apa sih? Nah, jadi gini. Ini tuh merupakan binary tree atau pohon binar. Yang dimana pohon binar ini sebenarnya konsepnya hampir mirip dengan pohon yang ada di real life. Namun bedanya apa? Bedanya adalah konsepnya sedikit tertukar. Kalau pohon di real life itu akarnya di bawah dan daunnya di atas. Lain halnya dengan binary tree, kalau binary tree itu akarnya yang di atas dan daunnya yang di bawah. Nah, udah paham nih konsepnya? Langsung aja kita jawab pertanyaannya tadi atau poin-poinnya tadi. Di poin yang pertama kita harus cari tahu root and leaf-nya apa. Nah, root sama halnya kalau root ini kan adalah akar. Nah, kita udah tahu bahwasanya akarnya tadi adalah yang paling atas. Berarti jawaban dari root itu adalah yang ini. Atau root itu ada di huruf B. Ya. Kenapa? Karena tadi, karena root itu adalah akar utama. Jadi, node yang paling atas atau bisa dibilang ini merupakan asal-usul seluruh percabangan. Nah, yang ada di pohon ini kan asal-usulnya dari sini nih, dari B. Makanya bisa dibilang rootnya adalah B. Oke, lanjut kita ke leaf. Leaf-nya di sini ada M, N, K, Z, P, Q. Kenapa nih huruf ini? Jadi gini, leaf atau daun-daunnya itu kan sama halnya kayak di real life. Kalau daun ya udah daun aja, nggak ada hal-hal lain, ujung-ujungnya nggak ada kan, kayak ranting atau apa nggak ada. Ya udah daun aja gitu. Nah, sama halnya dengan binary tree ini. Daunnya ini atau leaf ini merupakan node-node terminal yang berada di ujung bawah dan sudah tidak memiliki child atau anak-anaknya lagi. Nggak ada nih kayak gini nih. Kayak yang di U ini. Ada P sama Q. Nggak ada lagi. Udah, kalau P ya P, kalau Q ya Q. Kayak gitu, ya kan? Makanya yang bisa dibilang leaf itu adalah M, N, ya, K, Z, P, dan Q. Oke, poin B. Nah, di poin B, kita diharuskan untuk mengetahui ancestor dan descendantnya apa. Oke, sebelum kita masuk, jadi kita harus tahu dulu. Ancestor ini yang gimana, descendant ini yang gimana. Kita ambil ibaratnya dulu deh. Nah, ancestor itu kita bisa ibaratkan sebagai leluhur. Kenapa bisa dibilang leluhur? Karena ancestor ini tuh rules-nya adalah dia harus merupakan node yang berada di jalur atas menuju root. Jadi nih, jalur atas menuju root ya. Dia masih agak atas, masih lumayan dekat nih dengan root-nya. Nih, bagian akar masih lumayan dekat ya. Nah, tapi dia dari suatu node tertentu, yang dimana dalam konteks keseluruhan pohon ini, node yang bertindak sebagai leluhur bagi node-nodenya di bawah itu meliputi ada apa aja nih? Ada B, ada X, ada Y, ada A, terus habis itu ada apa lagi? Ada F,
lalu ada V, dan ada U. Nah, ini yang dikatakan ancestor. Oke? Setelah itu kita lanjut ke descendant. Descendant ini kita bisa ibaratkan sebagai keturunan. Kenapa tuh dibilang keturunan? Karena descendant itu merupakan seluruh not atau anak ya. Anak, cucu, cicit, seterusnya itu bisa dibilang descendant ya. Yang dimana dia itu bercabang ke bawah dari suatu not dan seluruh not di bawah root B. Pokoknya apapun itu kecuali root ya, kecuali root itu dibilang descendant gitu ya. Yaitu ada X, ada Y, terus habis itu ada F, ada A, ada V, ada U, dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya ini dibilangnya adalah descendant. Oke? Nah, setelah itu kita lanjut. Tadi kita disuruh untuk mencari ada berapa levelnya. Oke, untuk mengetahui level ya, kita harus tahu levelnya itu dari mana. Jadi level itu kalau diibaratkan dalam kegiatan di real life ya, atau pohon di real life, ini tuh kayak tingkat kedalamannya. Seberapa dalam sih atau seberapa tinggi sih pohon ini gitu ya. Atau seberapa dalam akar dari pohon ini. Nah, kayak gitu dong ibaratnya ya, gitu. Jadi, eh, tingkat kedalaman pohon biner itu dihitung dari nol, sama halnya kayak kita isi bensin. Dimulai dari nol ya kak, kayak gitu. Nah, sama halnya dengan pohon biner, dimulai dari nol ya. Yang dimana ini posisinya tepat di root, kalau yang nol ya. Nih, di sini. Dari awal sini. Dari apa nih kalau yang namanya tadi? Dari hmm, dari akar utama bisa dibilang ya. Gitu. Oke. Nih, untuk yang pertama di level 0 ini bisa ditempati oleh B atau karena memang dia dari awal ya. Ini levelnya B. Terus abis itu yang kedua diisi oleh X dan Y. X dan Y. Jadi formasinya begini ya. Terus abis itu yang ketiga, yang level yang kedua yaitu ada A, F, K, Z. Dari A, terus abis itu ada F, lalu ada K, dan ada Z ya. Terus abis itu di level yang ketiga ada V, M, dan N ya. Karena ini satu bisa dibilang satu tingkatan ya. Terus abis itu di level 4 ada U, U ini ya. Lalu yang terakhir tentunya adalah P dan Q. Nah, kalau di total ada 6 level, berarti kedalamannya ada 6 gitu. Oke, setelah itu kita akan menjawab pada poin D, yaitu traversal. Di traversal kita disuruh untuk mengetahui pre-order, in-order, dan post-order. Ya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, ya, jadi traversal ini ya gunanya itu untuk mengunjungi setiap node tepat satu kali. Nah, nantinya kita akan menggunakan 3 metode, yaitu yang tadi ya, ada pre-order, ada in-order, dan post-order. Dan 3 metode ini menggunakan cara yang berbeda-beda tentunya. Oke? Mulai dari post-order. Post-order ini, ya, kalau dalam bahasa Inggris dia kayak gini. Root, left, and right. Maksudnya gimana tuh ya? Jadi gini, kalau root, mana nih tadi gambar? Gini-gini. Nah, kita catat rootnya terlebih dahulu, baru bergerak ke kiri. Rootnya terlebih dahulu, yaitu apa? B. B, terus habis itu kita gerak ke kiri. Set, ke X ya, X. Terus habis itu ada A. Habis itu ada V ya. Baru U, P, Q. Lalu naik ke sini. F ya. F, M, N. Lalu lanjut lagi ke sini. Y, K, dan Z. Caranya tadi, pokoknya dia itu kuncinya adalah dia ambil dulu root terlebih dahulu, baru bergerak ke kiri. Namun bergerak ke kirinya nggak asal-asalan. Dia masih ikut yang namanya ancestor dan descendant tadi. Pokoknya dia yang awalan-awalan begini nih, ya.
itu didahulukan. Nggak bisa asal-asalan kita, oh habis dari B, X, A, Y, F, U, segala macam. Nggak bisa. Harus ada rules-nya, tetap ada rules-nya ya. Yaitu yang atas-atas begini nih, yang begini, itu didahulukan. Oke? Oke, lanjut ke in order. Kalau in order itu gimana? In order tuh rumusnya adalah left, root, and right. Gimana tuh? Jadi caranya adalah kita selesaikan dulu cabang paling kiri, lalu naik ke parentsnya, dan lalu ke kanan ya. Nah, urutannya tuh kayak gini. Dari P, ya, dari P dulu. P, terus abis itu ke U, lalu ke Q, ya. Lalu setelah itu lanjut naik ke V, ya. Setelah itu lanjut ke A, X, turun ke bawah. M, F, N, lalu naik ke B, ya. B, K, Y, Z. Nah, dia benar-benar dari kiri dulu. Jadi nggak kayak tadi, kayak harus yang bagian sininya, ya. Nggak kayak gitu. Pokoknya langsung aja dari kiri, ya. Ya, dari kiri, pelan-pelan satu persatu, itulah yang dinamakan in order, ya. Setelah itu lanjut kita ke post order. Nah, kalau post order itu rules-nya adalah left, right, and root. Nah, di sini kita bisa lihat kalau left, right, and root itu ya gimana? Ya gini, kita habiskan dulu seluruh not anak dari kiri ke kanan ya. Habis itu baru catat rootnya di akhir. Jadi rootnya terakhir, kirinya dari kiri ke kanan, tapi rootnya yang terakhir, sama bagiannya yang terakhir ya. Jadi gini caranya, P, Q, U, V ya. Terus habis itu A, M, N, F, X. Habis itu lanjut ke sini ya. K, Z, Y, baru B. Pokoknya yang rootnya atau akarnya itu yang terakhir kalau post order. Intinya ya. Oke, nomor satu kelar. Lanjut kita ke P2. Oke, setelah itu kita akan jawab pertanyaannya ya, yang ada di P2 tadi. Kita diharuskan untuk memilih satu metode, dan saya pilih metode linear search. Kenapa linear search? Karena ini merupakan metode pencarian data yang paling mudah dilakukan dengan memeriksa setiap elemen pada sebuah array atau list secara berurutan. Dimulai dari indeks pertama sampai dengan data yang dicari ditemukan atau seluruh elemen selesai diperiksa. Nah, nantinya metode ini tuh merupakan algoritma pencarian yang paling sederhana. Karena kenapa? Karena dia itu nggak usah diurutin, ya, nggak usah urut, tapi tetap bisa dia di. Oke, setelah itu lanjut kita akan menjawab soal nomor 2. Di soal nomor 2, kita diharuskan untuk memilih satu metode, dan saya pilih metode linear search. Oke, linear search ini kenapa saya pilih? Karena dia itu merupakan metode pencarian data yang dilakukan dengan memeriksa setiap elemen pada sebuah array atau list secara berurutan. Nah, yang dimana linear search ini bisa dibilang dia merupakan metode yang sederhana. Karena kenapa? Karena dia itu nggak butuh di datanya tuh urut terlebih dahulu. Tapi kayak data yang dapat, misal dapat data nggak urutan, dan dia mau cari, ah dapat data kayak gini nih, misalnya dapat 3, 7, 2, 9, 5, 1, 8, 4, 6. Sedangkan yang kita mau itu adalah angka 4. Apakah kita harus mengurutkan terlebih dahulu? Nggak usah, langsung aja, bisa dia. Itulah kelebihan dari linear search. Tapi, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kalau kekurangannya, misal datanya itu adalah data raksasa, data yang gede, bisa dibilang metode ini tuh nggak terlalu worth it. Karena kenapa? Karena bisa saja terjadi error atau bagaimana. Karena bisa dibilang kalau metode begini kurang efisien. Ya. Tapi untuk data-data kecil, ini sangat-sangat membantu. Ya. Kalau dalam programnya, kalau dalam codingan, itu kita bisa tulis begini, my list, ini masukin data-data kita yang acak tadi, terus habis itu X sama dengan 4. Ini kita mau cari data yang mana? Yang 4.
Terus habis itu resultnya tulis linear search dan my listnya itu adalah X, X-nya 4 tadi gitu ya. Nah, nantinya program itu akan membuat list yang berisi 9 buah angka dan menentukan nilai yang akan dicari, yaitu angka 4 tadi. Nah, nantinya fungsi linear search ini dipanggil dengan parameter mylist sebagai data yang akan diperiksa dan X sebagai nilai target. Nanti tulis juga begini nih, for E in range learn array, terus habis itu if array E sama dengan target false, return I, dan return minus 1. Ini maksudnya apa? Jadi gini, kalau yang keluar ada return I, berarti datanya ada. Tapi kalau yang keluar adalah return minus 1, berarti data yang dicari itu nggak ada. Gitu. Itu ya pokoknya. Nah, nantinya program itu akan memulai melakukan perulangan mulai dari indeks pertama sampai dengan indeks terakhir. Dan pada setiap iterasi, nilai pada array I itu dibandingkan dengan target false. Nah, apabila nilainya sama, nanti fungsinya itu langsung ngembaliin indeks tersebut menggunakan return I, gitu ya. Pokoknya kayak tadi tuh, kalau keluar datanya bakal return I. Tapi kalau nggak keluar atau nggak ada datanya di sana, di dalam uh, data sebelumnya, ya, dan kita cari datanya misal dari 2, 3, 4, terus habis itu kita cari 5, ternyata nggak ada di dalam data sebelumnya tadi, bakal keluar return minus I tadi, ya. Gitu. Nah, ini nih proses pencarian yang misalnya nih. Iterasi 1, I-nya adalah 0, pada I-nya adalah 3, dan perbandingannya, kan kita cari 4. Apakah 3 sama dengan 4? Kan tidak, tidak sama. Lanjut dia ke indeks berikutnya. Nih, indeks 1, 7. 7 apakah sama dengan 4? Tidak. Dan begitu selanjutnya sampai ketemu di iterasi yang ke-8. Indeksnya 7, terus habis itu array I-nya ada 4. Apakah 4 sama dengan 4? Tentu betul, ya, sama. Nah, sampai sini. Kalau udah sama, baru dia berhenti. Kalau benar-benar nggak ada yang sama, udah semuanya dicek dari 1 sampai akhir, tetap nggak ada yang sama, baru dia berhenti. Pokoknya dia nggak bakal berhenti sebelum dia ketemu hasil akhirnya, ya. Nah, nilai indeks yang ditemukan adalah 7. Berarti indeksnya 7, sehingga variabel result atau result itu bernilai 7, itu 7 ya. Nah, nantinya tuh oke, setelah itu lanjut kita ke bagian B atau sorting. Nah, di sorting ini, tadi kan kita disuruh memilih untuk pilih dua metode. Yang pertama yang sudah pernah dijelaskan, dan yang kedua itu yang belum pernah dijelaskan. Untuk yang pernah dijelaskan, saya pilih metode bubble sort. Nih, bubble sort. Di bubble sort, itu kenapa saya pilih bubble sort? Karena bubble sort ini tuh bisa dibilang algoritma yang pengurutannya itu cara kerjanya dengan membandingkan dua elemen aja yang saling berdekatan. Jadi bisa dibilang ini lumayan mudah, ya. Jika elemen di sebelah kiri memiliki nilai yang lebih besar daripada elemen yang berada di sebelah kanan, ya, maka kedua elemen tersebut itu ditukar. Nantinya akan di swap, begitu, ya. Nah, proses ini akan dilakukan berulang kali sampai dengan datanya itu tersusun rapi dari kecil ke besar, gitu ya. Nah, program yang digunakan itu nantinya begini, div bubble sort array, terus habis itu for i in range kayak gini, dan for g di plus 1, nah nanti masukin datanya di bagian sini nih, minus 2, plus 45, 0, 11, minus 9, kayak gitu ya. Nah, nanti ada sorted array in ascending order. Nantinya program itu menggunakan dua buah perulangan, perulangan luar atau I menentukan jumlah putaran proses pengurutan, sedangkan perulangan dalam atau G yang dimana dia membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Apabila elemen kiri itu lebih besar dari elemen kanan, nah nantinya keduanya itu bakal ditukar gunain variabel sementara atau temp. Nah, setelah putaran selesai dilakukan, nantinya data akan tersusun secara ascending, kayak gitu ya. Nantinya output dari program tersebut kayak gini nih. Sorted array in ascending order. Jadi minus 9, ada minus 2, 0, 11, 45. Kayak gitu ya. Dan nanti setelah tadi kita belajar, nah setelah tadi saya memilih materi. Nah, setelah penjelasan setelah menjelaskan bubble sort,
seperti halnya yang saya bilang tadi, untuk materi yang belum diajarkan. Nah, seperti halnya yang saya bilang tadi, untuk materi yang sudah diajarkan itu kan bubble chart. Sedangkan sekarang kita akan bahas ke materi yang belum dibahas, yaitu adalah radic chart. Kenapa pilih radic chart? Karena radic chart ini tuh merupakan algoritma pengurutan yang ngurutin datanya itu dari digit angka. Mulai dari digit yang paling kecil, yaitu digit satuan, sampai dengan digit yang paling besar. Ya. Nantinya itu digit ini tuh bakal ngurutin. Jadi kayak gini nih digitnya, diurutin. Tahap 1, digit satuan. Digit satuannya berapa nih? Nih, berarti gini nih. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Terus digit puluhannya. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ya kan? Begitu seterusnya. Dan outputnya nanti bakal begini nih. Bakal diurutin. Jadinya nanti ada 40, 60, 70, 80, 130, 150. Dan ini urut ya. Dari kecil ke besar. Tapi cara pengurutannya yaitu dengan dia pakai digit. Ya, yang belakangnya dulu. Gitu. Dan untuk bagian codingannya gimana nanti? Kalau untuk codingan nanti bisa pakai begini. Dia tulis div radic sort array, terus habis itu max element sama dengan max array, ya place 1, while next element, terus garing 2 ya place, terus nanti counting sort array place, nanti place-nya bisa dibilang 10. Terserah ya. Begini, oke? Okay? Oke. Okay. Nah, setelah itu kita bandingin nih antara bubble chart dan radic chart. Bubble chart yang sudah dipelajari sebelumnya dan radic chart ini yang belum atau baru dipelajari sendiri sekarang. Gitu. Bedanya kalau bubble chart itu kan dia gurutin data dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan. Sedangkan kalau radic chart itu dia uh, mengurutkan datanya dari digit gitu. Jadi sangat berbeda ya bubble dan radix. Terus, kalau dari segi penggunaan proses dia gunain swap. Nah, sedangkan kalau misalnya radix itu dia nggak gunain swap, dia itu gunain proses perbandingan antar elemen yang secara langsung, real gitu. Setelah itu, kalau untuk ini cocok digunakan untuk data berukuran kecil. Nah, kalau bubble iya untuk ukuran kecil oke okay, ya. Tapi kalau radix short lebih efisien untuk data bilangan bulat dengan jumlah data yang banyak. Jadi kalau misalnya datanya banyak, enak pakai radix short aja ya. Dia lebih fleksibel, lebih cepat gitu. Terus untuk kompleksitas waktu itu rata-rata O N pangkat 2. Sedangkan kalau ini kalau misalnya waktunya O D N dengan D adalah jumlah digit maksimum. Ya, kayak gitu ya. Oke, setelah itu ini kita masuk ke pembuktian metode linear search ya. Contohnya kayak gini nih, kalau misalnya ini, misal datanya ada 80, 130, 160, 60, 70, 40. Nah, di iterasi yang pertama nih, kita masukin 0, indeksnya, arraynya ada 80, masukin yang pertama tadi, ya. Kita carinya angka 60, apakah 80 sama dengan 60? Enggak. Terus habis itu, masukin angka 130, apakah 130 sama dengan 60? Tidak. Masukin lagi 150, apakah 150 sama? Enggak. Dan yang terakhir, 60. Apakah 60 sama dengan 60? Sama dong, tentunya karena memang ini adalah angka yang dicari. Nah, berarti indeksnya itu adalah 3. Gitu ya. Ini yang kebalikan nanti adalah 3. Nanti karena resultnya itu adalah ini. Ya. Found at index 3. Kalau misalnya udah dapet. Gitu ya. Terus habis itu untuk simulasi manual bubble sort. Nah, misalnya ada ini nih. Angkanya ada 13, 9, 7, 11, 15. Nah, 13 sama 9 itu kalau kita bandingin lebih kecil mana? Lebih kecil 9 kan? Nah, oleh sebabnya kalau ketemu kayak gini ya, sudah pasti 9-nya ditukar. Jadi gini, 9-nya di depan. 9, 13, 7, 11, 15. Terus, dari 13 kita lihat dulu. Pokoknya dia kayak gini. Dari depan, terus pindah ke sini, pindah ke 2, pindah ke 3, pindah ke 4, pindah ke 5. Kayak gitu ya. Terus diselesain dulu sampai yang terakhir, baru kalau misalnya mau penukaran lagi, itu langsung di proses yang kedua. Ini beda lagi, baru dari 9 ke 7, 7 ke 11, kayak gitu. Nggak bisa langsung ya. Nah, 9 ke 13. Terus habis itu, nih, ini udah nggak bisa diapa-apain, karena tadi udah habis jatahnya, udah di awal. Dia udah nuker sama
9 sama 13 udah nuker. Jadi nggak bisa ditukar lagi di proses yang kedua. Yang bisa ditukar yang bagian apa? 13 sama 7. Ya. 13 sama 7 lebih kecil mana? Lebih kecil 7. Berarti 7-nya maju nih ke depan. Oke. Setelah itu 7 sama 13 udah habis. Berarti yang bisa ditukar apa? 13 sama 11. Dibandingin. Mana yang lebih kecil? 11 kan? Ya udah, 11-nya nanti maju ke depan. 11, 13, 5. Terus abis itu 13 sama 5. Gedean mana? Gedean 13. Dan 5-nya kalah. Nanti 5-nya yang pindah. Udah kayak gitu. Sampai nantinya ya diproses nanti dapatnya kalau udah kayak gitu semua baru dapatnya nanti begini. Dia bakal urut dari kecil ke besar, tapi cara untuk mengurutkannya yaitu dia harus uh, per step. Jadi satu step ya. Gitu. Jadi hasil bubble sortnya nanti begini. 5, 7, 9, 11, 13 ya. Oke. Nah, kalau simulasi langkah manual dari radius short itu hampir sama sih sebenarnya kayak tadi ya. Angka 1 urutannya digit satuan. Ya misal 13, 9, 7, 11, 5. Itu kita lihat nih urutan dari satuan terkecilnya. Nih, diurutin aja. 3, 9, kayak gitu ya. Nanti hasilnya bakal begini. Oke, setelah itu lanjut kita ke P3. Nah, di P3 kita diharuskan untuk mengetahui apa output program di bawah ini, kemudian jelaskan masing-masing fungsinya. Nah, langsung aja kita ke jawabannya. Ini adalah jawaban dari P3. Namun, sebelum saya menjelaskan outputnya, saya akan jelaskan dulu inputnya nih, secara singkat saja. Nah, di sini, di dalam codingannya, itu ada def init self node. Kayak gini, ada init-initnya. Fungsinya apa sih? Jadi fungsi init itu dia menjadi merupakan constructor, yang dimana dia itu digunakan untuk menginisialisasi sebuah node pada BST tadi atau binary search tree. Yang dimana fungsinya itu dia untuk menyimpan nilai code atau nilai node ke dalam self file ya. Sedangkan self lab-nya, kalau self file ini dia untuk menyimpan nilai node-nya ya, nanti disimpan di sini. Sedangkan kalau self lab atau node self lab-nya ini ya, nantinya self love dan self pride ya, lebih kedua ini ya. Nantinya tuh dia bakal diisi oleh node sebagai penanda bahwa node itu belum memiliki anak kiri maupun anak kanan. Jadi kalau misalnya mau bikin yang kayak tadi tuh binary tree tadi, ya. Pokoknya kalau ada angkanya atau nilainya nanti disimpan di sini self found tadi. Tapi kalau yang belum ada angkanya, kadang kan kita nggak tahu nih yang mana ya yang ada angkanya, yang mana yang belum. Pokoknya kalau misalnya udah self fall itu berarti udah ada angkanya. Tapi kalau masih self love dan self pride ini non isinya, itu berarti belum ada angkanya ya. Oke, lanjut ke yang kedua yaitu insert. Di insert ini dia lumayan banyak ya karena insert ini biasanya masukin. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsi insert itu dia nanti digunakan untuk menambahkan data ke dalam binary. Sama halnya dengan namanya ya. Insert, nambahin gitu ya. Nambahin data ke dalam binary search tree. Dimana ini harus sesuai banget sama aturan BST-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya tree itu masih kosong, jadi nilai nantinya itu jadi root ya, atau jadi akarnya. Sedangkan kalau misalnya tree itu udah punya data, maka nilai yang lebih kecil itu akan ditempatkan di subtree kiri dan nilai yang lebih besar itu di subtree kanannya. Nah, jika terdapat nilai yang sama dan datanya nanti bakal nggak akan ditambahkan. Kalau misalnya ada ketemu nih, pada saat masukin data, oh ada data yang sama. Nanti nggak bakal dipakai datanya. Salah satu dari itu nggak bakal dipakai ya. Itu fungsi dari insert. Oke, lanjut ke di sini ada yang ketiga ada print first search. Ya, di sini fungsinya adalah jadi kayak gini ya kalau misalnya div first search ya kayak gini dipakai queue, pakai cardinal node, ya kayak tadi ya, self, BFS, dipakai kayak gini. Fungsinya apa? Jadi gunain codingan ini tuh gunanya untuk menelusuri seluruh node pada binary search. Jadi kalau misalnya kita mau tahu node secara keseluruhan, itu kita pakai ini, pakai create first search. Ya, dia gunain metode ini tuh karena
Karena kenapa? Karena proses pencarian yang dilakukan oleh ini, sistem ini, ya, itu secara bertahap. Dia pakai level, mulai dari root, habis itu nanti dilanjutkan ke seluruh node pada level berikutnya. Jadi itu secara terurut dan benar-benar memudahkan kita untuk mencari dan melihat semua node yang ada, ya. Itu gunanya dari DFS, ya, DFS aja ngomongnya. Oke, lanjut ke yang nomor 4, itu ada the deep first search, ya, in order. Nah, gunanya apa nih? Nah, ini gunanya untuk memulai proses traversal in order pada binary search tree, ya, dengan memanggil fungsi travels in order, ya. Jadi hasil traversal itu nanti boleh dikembangkan pada bentuk list, ya. Jadi dia ini kayak traversal tadi, ya, mulai proses traversal yang banyak tadi, yang ada post order, in order, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai itu, kita gunain ini nih codingannya, pakai deep first search, ya, gitu. Oke, kalau yang ini itu bagian in order. Kalau misalnya kita mau traversal yang point in order. Lain hal kalau misalnya kalau pre-order. Kalau pre-order kita pakai yang ini, deep first search pre-order, ya. Gunanya apa sih ini? Nah, gunanya itu untuk memulai traversal pre-order pada binary search tree, yang dimana nanti hasil penelusurannya itu akan kembali ke dalam bentuk list. Sama halnya, ya, tapi nanti cuman dia tetap aja beda, nggak bisa mau um, prom prom mau ngoding pre-order tapi kita ngetiknya in order, nggak bisa, ya, tetap harus sesuai sama judulnya gitu. Kalau mau pre-order ya pre-order, kalau mau in order kayak gini, ya, walaupun cuman bagian ini doang yang agak beda, ya. Oke, setelah itu lanjut ke post order. Sama halnya post order yang tadi, ya. Dia untuk mulai traversal lagi, tapi dia bedanya kayak gini. Kalau isinya push post order, ya. Terus habis itu, nih di bagian sini travels in order. Fungsinya apa? Fungsinya ini digunakan untuk melakukan traversal dengan urutan left, root, right, ya. Dimana program ini nantinya akan mengunjungi struktur kiri terlebih dahulu. Baru nantinya node ini tuh akan lanjut ke struktur yang kanan sampai menghasilkan data yang berurut secara ascending pada binary search tree. Jadi dia ini kalau misalnya mau kayak tadi yang di awal, cara munculin data-datanya, ya, dari kalau misalnya in order kan dari kiri ya tadi, ya. Dari kiri terlebih dahulu baru ke kanan. Nah, ini codingannya tuh kayak gini nih, ya. Terus kalau pre-order sama halnya nih, tapi dia lebih ke root, left, and right. Jadi program ini nanti tuh mengunjungi root terlebih dahulu, ya. Sebenarnya ini hampir sama aja dengan penjelasan yang di pertama, tapi bedanya ini versi codingannya. Ini kalau untuk post ordernya, ya, left, right, and root, ya. Terus abis itu yang terakhir, yang 10 dan 11 ini, ada find node and its parents, ya. Ini fungsinya apa? Jadi fungsinya itu digunakan untuk mencari node berdasarkan nilai yang diberikan sekaligus kita nyari parents atau induknya dari node tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat binary tree tadi, terus habis itu kita mau cari ini parentsnya yang mana, ya? Ini parentsnya yang mana dan kita tetap pusing nyarinya, kita ketik aja ini, ya. Nanti kalau misalnya nggak ada, dia bakal ninggalin pesan gini, not found. Katanya nggak ketemu kalau misalnya nggak ada. Tapi kalau ada, dia bakal muncul kok. Oke? Dan yang terakhir yaitu adalah delete. Ya. Delete. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu digunakan untuk menghapus sebuah node pada binary search tree berdasarkan nilai yang diberikan. Jadi nanti program akan mencari node yang akan dihapus, kemudian menghapusnya sesuai kondisi node-nya. Ya. Nanti kalau misalnya posisinya berhasil, ya, proses berhasil untuk menghapus, misal ada beberapa yang kayak, oh, kayaknya yang ini nggak perlu deh, gitu. Atau kayak, oh, mau diganti deh, gitu. Nanti pakai yang ini, div delete, ya. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya sudah berhasil, bakal muncul successfully delete, ya. Nah, untuk outputnya nanti bakal begini. Nih, outputnya. 7, 4, 9. Nanti ini ordernya yang kayak gini. Pre-ordernya yang ini, terus ordernya yang ini. Nah, kalau delete, nah ini kayak gini nih.
berhasil nge-delete, successfully delete ya. Nah, terus ini kayak gini. Oke. Nah, kalau di sini program ini menampilkan setiap node yang berhasil dimasukkan ke binary search tree. Ya, pokoknya ini ya. Kalau misalnya uh, kalian ngoding tentang binary search tree, gunain aja rules-rules yang tadi dan codingan ini. Nanti bakal berhasil seperti ini outputnya. Dan langsung muncul in ordernya apa, pre-ordernya apa, post ordernya apa. Dan kalau kita ada beberapa yang kita delete bagian codingannya, nanti langsung begini dia. Successfully delete. Oke. Oke, setelah itu kita lanjut ke P4 atau soal yang terakhir pada video kali ini ya. Di soal yang terakhir, yang pertama kita lihat di sini ada graph ya. Yang mana kita di poin yang pertama diharuskan untuk membuat representasi adjacent matrix. Terus yang kedua kita disuruh untuk mencari node-node yang dapat dicapai dari node A sampai dengan BFS. Dan di poin B ya kita diharuskan untuk ini ada graph-nya ya, disimpan ke dalam memori dengan data matrix. Ada data A, B, C, D, ini ada W-nya, ini kayak gini. Ada 2, 0, 0, 4, ada 5, 0, 2, 3, dan sebagainya. Nanti kita disuruh untuk membuat graph-nya dan buat agency list-nya. Oke, langsung aja ke jawabannya. Oke, setelah itu kita lanjut bahas ke bagian P4. Ini adalah jawaban saya. Di bagian A, agency matrix, tadi yang diminta ya. Nah, untuk agency matrix, ini adalah bentuk urutan simpel yang telah saya buat ya. Karena sebenarnya agency matrix itu merupakan representasi lain dari bentuk graf. Nah, oke ya. Jadi, setiap baris dan kolom itu dia nunjukin hubungan antar simpul. Yang berarti nilai 1 itu ada koneksi ya. Kalau nilai 1 berarti ada koneksi. Sedangkan kalau misalnya nilainya 0 itu berarti nggak ada koneksi sama sekali ya. Gitu. Yang dimana untuk penelusuran DFS atau node A, proses yang dilakukan secara melebar itu gunain antrean kayak gini nih ya. Urutan kunjungannya itu kayak gini. Jadi dari A, terus habis itu lanjut ke B, lanjut, habis itu ke C, F, ya, habis itu ke G, E, D, J, dan K. Jadi ini urutannya. Kalau untuk dari urutan ini, ya, dari agency matrix ini, ya, atau urutan simpelnya kayak gini, itu node yang dicapai untuk dari A gunain BFS itu dia kayak gini, ya. Jadi misalnya masukin satu, masukin rear, terus habis itu ini A. Node yang proses adalah A. Nah, jadi kayak gini bentukannya. Dan hasil BFS-nya nanti bakalan begini. A, B, C, F, G, E, D, J, K. Ini adalah urutannya. Oke? Setelah itu lanjut ke weight graph. Nah, di weight graph itu ada, yang pertama ada graph. Dari matriks ini ya, dari matriks ini ada 2, 0, 0, 4 ya. Yang dimana sebenarnya kalau secara penjelasan ya, kita bisa, oke lanjut setelah itu, apa sih? Ini, bentar, lihat aja dulu, Cok. Lihat dulu. Aduh, gue udah mau selesai, capek. Oh, la ilaha illallah, sakit banget lagi. Oke, oke, setelah itu lanjut ke jawaban. Ini ada, oke, setelah itu kita lanjut menjawab soal P4, yang dimana ini adalah graph. Dari bentuk graph tadi, ini adalah bentuk dari agency matrix ya. Agency matrix itu merupakan representasi lain aja dari bentuk graph. Nah, ini nih bentukannya. Jadi ada 0 dan angka 1. Kenapa cuma dua angka? Karena dia itu hanya menafsirkan dua arti. Kalau 0 itu berarti nggak ada hubungan. Sedangkan kalau satu angkanya itu berarti ada hubungannya. Gitu ya. Nah, langsung aja kita lihat ke bagian ini. Node yang dapat dicapai dari node A gunain BFS.
Nih, langkah penelusurannya kayak gini. Jadi pertama masukin frontnya satu, realnya satu, A. Terus frontnya dua, realnya tiga. Langsung aja masukin A, B, C, F. Dan nantinya bakal muncul begini hasil dari BFS-nya. Ada A, B, C, F, G, E, D, J, K. Ya. Semua itu kita bisa lihat dari sini. Ya. Pokoknya kenapa berurutannya seperti itu? Karena prosesnya itu dilakukan secara melebar. Dia gunain antrian gitu ya. Dan nanti urutannya bakal begini. Hasil dari BFS-nya ya. Oke, lanjut ke weight graph. Weight graph yang pertama itu kita harus cari tahu tentang graph-nya dan get agency list-nya ya. Untuk graph ya, ini dari matrix, bentukannya kayak gini graph-nya ya. Nah, langsung aja di sini kita peroleh sisi grafnya. Kalau simpul A itu terhubung menuju A, bobot 2, dan D itu bobot 4. Nih, berdua dan bobot 4. Terus simpul B itu terhubung menuju A, bobot 5, terus habis itu C, bobot 2, dan D bobot 3. Ya. Terus di simpul C kita terhubung menuju C. Nih, bobot 3 nih, bobot 3 ini. Ya, simpul C. Sedangkan yang terakhir itu di simpul D, ya. Kita itu terhubung menuju B-nya itu di bobot 6 dan C-nya itu di bobot 8. Ya, cara bacanya. Terus abis itu ini merupakan bentuk dari sketsa grafnya. Nih, kayak gini. Jadi di awal sini ada A, terus habis itu 4, B, 8, ya. Ini nanti ke C, terus habis itu dari sininya, ini ada B, bisa ke A, bisa ke C. Dan B juga bisa ke D, ya. Nah, nanti hasilnya bakal begini. Oke? Dan ini untuk bagian agency listnya, ya. Nah, kalau misalnya kita gunakan agency list, hubungan antar simpulnya itu disimpan dalam bentuk daftar. Jadi nanti bisa dibilang ini lebih hemat memori dibandingkan dengan agency matrix. Kalau agency matrix kan kayak tadi ya, ini banyak banget. Ini 001. Lebih efisien agency list. Jadi dia lebih simple dan lebih mudah dibaca serta lebih mudah dipahami gitu ya. Demikian penjelasan UAS saya mengenai seluruh soal UAS fundamental struktur data dan algoritma. Semoga penjelasan ini tuh dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep dan implementasi yang telah saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman dan ada salah penyampaian. Saya Sania Putri Alindi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.